cerita tentang kebaikan ibu ini. Tapi yang paling banyak diceritakan adalah beliau melihat guru tua. Ini kalimat masyarakat yang tersebar di masyarakat. Beliau sering mengucapkan Habib Idrus sebelum wafatnya, dan wafat dengan husnul khatimah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu dicari tahu kenapa dia ucapkan terus Habib Idrus guru tua, karena ternyata pernah suatu ketika Habib Idrus guru tua singgah di Tinombok dalam keadaan dakwah, singgah di Tinombok. Beliau yang masakan, dia yang masak, dia masak untuk guru tua. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang saleh, para nabi dan orang salihin itu di mana saja mereka berada, tempat itu menjadi berkah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah. Terus ibunya Maryam ini ketakutan dan rasa was-was, nanti apa orang bilang kalau saya bawa ini Isa ini? Kalau saya bawa Isa ke kampung, apa nanti yang akan dibilang masyarakat? Nanti dibilang saya berzina, padahal saya tidak berzina. Saya tidak tahu juga kenapa tiba-tiba langsung hamil, melahirkan. Terus kata malaikat Jibril sama dia, saya Jibril, kata malaikat Jibril kepada dia, tidak usah ngomong apa-apa, diam saja, nanti Allah yang jawab. Dia bingung, bagaimana caranya Allah menjawab? Apa akan ada suara Allah nanti? Jadi ya sudah, dia diam saja. Begitu masuk kampung dibilang, oh tukang zina ya Ustaz Harun, hei anaknya Harun. Maksudnya anaknya Harun itu pakai ke-7 bahkan mungkin ke-8 daripada Maryam. Yang mana Maryam ini cucu dari seorang nabi dan cicit dari seorang nabi. Yang mana ditahu pada zaman itu kalau cucu-cucu nabi itu kadang Allah jaga dia punya kehidupan, tidak terkena oleh hal-hal yang menjijikan. Maka ditanya, Ustaz Harun, cucunya Nabi Harun, kok bisa kamu berzina, kok bisa ada anak tanpa suami, bagaimana? Dia diam saja, dia ingat pesannya Jibril, nanti Allah yang jawab. Tiba-tiba si Isa yang masih bayi ini bicara. Ternyata ini caranya Allah menjawab itu, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam bicara di waktu masih bayi. Dijelaskan dalam tafsir, pada saat itu baru melahirkan, ada yang mengatakan masih 7 hari, ada yang mengatakan masih 3 hari. Yang jelas di umur itu belum bisa bicara anak bayi. Pada saat itu Nabi Isa bicara, Ana Abdullah, saya hamba Allah, atani al-kitab, nanti saya akan dikasih kitab. Wa ja'alani nabiyya, nanti suatu saat saya akan dijadikan nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini dalam Al-Qur'an. Ini ayat Quran, kalimat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nanti saya kalau sudah besar Allah jadikan dimanapun saya berada di situ berkah. Saya ke tempat itu berkah, saya pegang orang mati jadi hidup, saya pegang orang yang sakit jadi sembuh, pokoknya saya berkah. Ini kalimatnya Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya nanti jadi berkah. Kemudian apa maksud dari dalil ini? Yang dimaksud adalah bagaimana derajat Nabi Isa dibandingkan dengan ulama-ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW, dan masalah ini dipecahkan oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam mimpinya ia melihat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Musa. Kemudian dia melihat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ini saling berbincang, dan kisah ini tersebar ditulis di kitab-kitab para ulama sufi. Kemudian dia mendengar percakapan Nabi Musa bilang begini sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang derajat kami ini? Apakah derajat kami ini bagaimana pendapat kamu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Masya Allah, derajat para nabi itu sangat tinggi. Kemudian Nabi Musa bilang, bagaimana jika dibandingkan dengan umat kamu, ulama daripada umat kalian, yang mana kami ini pengen sekali menjadi umat kamu, tapi Allah tidak jadikan kami sebagai umat Muhammad. Apakah kami lebih mulia umat Nabi Muhammad daripada kami, atau kami lebih mulia daripada umatnya? Dia tanya begitu. Kemudian Nabi Muhammad bilang, derajatnya para ulama daripada umat saya sama
dengan derajat kalian para nabi sebelum saya. Maka Nabi Musa bilang, saya komplain itu, saya tidak terima. Masa derajat kami para nabi disamakan dengan ulama daripada umat kami? Yang mana saya sangat tidak terima. Akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad dilihat oleh Imam Ghazali saling bertatapan. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ini salah satu daripada umat saya. Sini kamu Ghazali, sini kamu. Datang si Ghazali. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, hai Musa, silakan tanya dia pertanyaan apapun, maka nanti akan ada jawaban bahwa derajat umat saya ini daripada ulama daripada umat saya ini sama dengan derajat para nabi sebelum saya. Maka Nabi Musa tanya, ya ini anak, man ismuka, siapa nama? Dia jawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Nabi Musa bilang, saya tidak tanya nama ayahmu, tidak tanya nama kakekmu, dan tidak tanya nama lakop, tidak tanya kau punya nama bangsa apa kau, dari Ghazali ke dari mana, saya tidak tanya, saya hanya tanya namamu. Habis itu Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, lihat bagaimana bentuknya ini ulama daripada umatmu ini, kok begini? Ditanya namanya, dia jawab nama ayahnya, nama kakeknya dengan bangsanya. Akhirnya Imam Ghazali menjawab, boleh saya jawab? Silakan. Saya membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran, engkau wahai Musa ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu ya Musa? Nabi Musa ketawa. Nabi Musa ketawa. Oh, sudah. Nabi Musa bilang, sudah sama, derajat kita sama. Lanjutan daripada ayat itu, ketika Nabi Musa ditanya apa di tangan kananmu wahai Musa, Musa bilang, ini tongkat saya. Saya berjalan dengan tongkat ini. Dengan tongkat ini saya lakukan mungkin bajol mangga atau apa gitu. Dan dengan tongkat ini saya jadikan juga untuk mengembala kambing saya. Waliyafiha ma'aridu ukhra, bahkan masih banyak lagi manfaat dari tongkat ini. Dari ayat itu Allah hanya bertanya apa di tangan kanannya, tapi Nabi Musa bilang ini tongkat, fungsinya untuk ini, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tahu dalilnya bahwa ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW derajatnya sangat tinggi, bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, mereka bersama, derajatnya sama dengan para nabi, orang-orang pejuang agama, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ini sama derajatnya. Oleh karena itu kita tahu, alhamdulillah kita masih berada di tariqah para habaib, yaitu menjalankan tradisi para habaib ini, seperti ini pembacaan tahlil. Dan saya dengar juga almarhumah ini masak di rumahnya Habib, masya Allah, subhanallah, dan itu bertahun-tahunan lama beliau masak di tempatnya Habib. Oke, lanjut daripada hal yang tadi saya sampaikan, bahwa seorang nenek tua di desa Tinombo mati dalam keadaan husnul khatimah karena masak untuk seorang ulama, apalagi cucu Nabi Muhammad SAW yang derajatnya itu kita tidak ragukan lagi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, derajatnya sama dengan para nabi, para syuhada, para salihin. Subhanallah. Ternyata apa dia bilang? Dia bilang sebelum mati, saya sering lihat wajah guru tua dan saya diperlihatkan bagaimana saya masak untuk guru tua. Yang mana Nabi Isa alaihissalam bilang, wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Allah jadikan saya ini berkah dimanapun saya berada, saya menjadi berkah. Apalagi para nabi, kita saja apalagi para ulama, kita saja orang awam yang bukan ulama, kalau kita bertakwa, Allah jadikan kita berkah dimanapun kita berada, berkah. Bahkan kalau orang melihat wajah kita ini, kalau kita betul-betul bertakwa, maka orang itu akan bertaubat. Kalau lihat wajah kita yang berusaha untuk tidak berdosa. Dalilnya juga Al-Quran, afaman kana aw man kana maitan, adapun orang yang sudah mati hatinya, sudah mati hatinya, fahyainahu, habis itu kami hidupkan hatinya dengan apa? Dengan melihat wajah orang yang bertakwa, meskipun bukan ulama, dengan melihat wajah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ada pancaran cahaya takwa yang muncul dari hatinya karena ia meninggalkan maksiat. Fahyainahu wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan juga cahaya takwa kepada orang itu yang hatinya tadi mati,
yang syibih finnas, dia pakai cahaya Nabi Muhammad itu ketika dia berjalan di hadapan orang. Siapa lagi yang lihat wajahnya akan berubah lagi orang itu, begitu seterusnya. Itu orang awam, berkahnya luar biasa. Bagaimana dengan para nabi, para ulama dari umat Nabi Muhammad, apalagi cucu Nabi Muhammad yang sama derajatnya dengan para nabi. Dia ini nenek tua diperlihatkan dia masak untuk guru tua, maka hal itu berkah untuknya, karena memang guru tua kita yakini sebagai ulama dimanapun dia berada berkah. Guru tua datang di pulau, begitu naik di rumah ada rumah hajatan gitu. Begitu naik masih dia angkat kakinya di tangga, karena rumah orang tua dulu itu rumah panggung, rumah kayu. Dia angkat kakinya di tangga, tergoncang itu rumah. Padahal tidak gempa bumi, tapi hanya rumah itu yang bergoncang. Terus dia angkat lagi, goncang lagi, sampai 3 kali. Nanti dia bilang, coba anak-anak muda, coba lari dulu ke sana ke dapur. Di dapur itu ada saguer, saguer yang sudah difermentasikan menjadi minuman keras. Coba keluarkan tuh. Begitu dikeluarkan, ulama di mana saja dia berada berkah. Muridnya yang sudah mati dia pukul hidup kembali. Subhanallah, ini ulama di mana saja dia berada berkah. Begitu juga ketika dia ada seseorang yang masak untuk dia, tidak mungkin ini ulama kalau makan itu dia tidak doakan yang makan masak ini. Saya tidak lihat siapa yang masak ini, baik betul dia masak, dia kasih enak untuk saya. Subhanallah, saya menjadi kuat dalam dakwah karena makanan ini. Maka saya doakan pasti. Bukan ulama kalau tidak suka mendoakan orang seperti itu, apalagi almarhumah tahunan hidup dengan para habaib, masak untuk para habaib, apalagi bukan hanya seorang habib, namun juga ulama. Alhamdulillah saya dengar husnul khatimah, sempat takbir dulu sebelum meninggal. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini, jangan sampai ada anaknya mungkin yang merasa bersalah. Kalau mungkin dipanggil, dia sempat dipanggil namanya anaknya, anakku sini dulu, saya mau minum, misalnya saya mau minum, cuma anaknya berpikir mungkin hal biasa, cuma sakit perut biasa. Apalagi sakit perut ini husnul khatimah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di antara husnul khatimah salah satunya sakit perut. Mungkin anaknya merasa oh cuma sakit perut biasa, ternyata sudah meninggal. Akhirnya sampai sekarang saya khawatir gitu, saya cuma khawatir jangan sampai anaknya merasa bersalah sekali saya gara-gara saya. Tidak usah bersedih begitu, cukup baca saja Al-Quran untuk kita punya ibu, cukup baca saja. Kemudian sebelum saya tutup saya cerita satu pengalaman saya. Waktu saya diundang sebagai peserta MTQ, kami mengadakan acara MTQ di tempat Nasrani. Kemudian kebetulan di samping rumah kafilah kami orang Nasrani yang berduka, dan kami diundang. Kami datang saja, karena toleransi dan lain sebagainya, dan adat sudah memang adat di situ. Biasa orang Islam diundang datang ke rumah duka, begitu juga sebaliknya. Kami duduk. Yang buat kami mendapat pelajaran besar, 2 jam kami duduk di situ, tidak dimulai acara ini. Ini acara kenapa tidak dimulai? Sudah capek duduk 2 jam duduk. Ternyata hanya karena menunggu anak daripada mayat ini yang datang dari Manado, ditunggu kedatangan baru boleh dimulai ini acara. Kita pusing kenapa? Akhirnya begitu datang ini anaknya dari Manado, baru dimulai. Hanya karena tunggu ini anak dari Manado ditunggu, baru dimulai acara. Terus emang kenapa harus ditunggu? Apa hal yang membuat anak ini harus ditunggu baru dimulai acara? Ternyata hanya untuk menyumbangkan 1 buah lagu untuk mamanya yang meninggal. Jadi ini orang lucu, tapi ini pelajaran buat kita. Jadi kita melihat, ternyata orang Nasrani ini kalau meninggal, mungkin tidak semua, cuma pada saat, tapi mungkin semua juga, kita tidak tahu. Ibunya meninggal, disimpan itu keranda mayatnya, petinya di depan rumah. Sebelum dilepas untuk pergi dikuburkan, wajib anak-anaknya dan cucu-cucunya harus hadir di situ untuk menyumbangkan 1 buah lagu. Lamanya kita menunggu, anaknya dulu menyanyi, duduk, habis itu anaknya yang satu lagi, baru cucunya lagi. Biar yang masih bayi itu dituntun menyanyinya. Yang masih bayi dituntun. Untuk apa? Untuk diiringi mayat itu dengan nyanyian, barulah mayat itu dilepas. Coba, jika hal ini terjadi sama kita umat Islam, sangat luar biasa. Seandainya orang tua kita meninggal dan semua cucunya, anak-anaknya harus hadir di situ baca Quran untuk ibunya,
Ini sangat-sangat bermanfaat untuk ibu. Sangat-sangat bermanfaat sekali untuk. Oh, kami tidak bisa mengaji Ustaz. Al-Fatihah saja. Oh, kami tidak tahu Qul huwallahu ahad, apa saja yang kamu tahu. Yang penting hadir di sini. Ini kita terbalik. Orang tua meninggal, anaknya tidak tahu kemana, nanti keluar merokok. Ibu-ibunya di belakang, mungkin memasak tapi baca cerita. Tidak ada yang duduk di situ di depan mayat untuk baca meskipun hanya Al-Fatihah. Padahal seorang ibu itu yang sangat dia inginkan. Orang meninggal itu yang sangat dia inginkan. Tidak ada yang duduk. Anak-anaknya cucu-cucu lari-lari ke sana kemari. Anaknya di sini ketawa-ketawa sambil merokok. Perempuan di belakang hanya baca cerita-cerita. Tapi subhanallah, luar biasa yang saya lihat di sini tidak seperti itu. Anak-anaknya sangat-sangat perhatian sama ibunya. Tentulah dia sudah banyak membacakan surat Al-Fatihah. Tapi jadi cukup saja baca surat Al-Fatihah. Saya punya satu santri yang sangat bandel, nakal sekali. Ya diusir dari pondok karena bandel, ya nakal. Karena nakalnya, tingkat kenakalannya ini membuat orang lain juga nakal. Akhirnya dikeluarkan dari pondok. Ibunya penjual kue. Yang mana ibunya ini hasil dari jual kuenya itulah dipakai bayar SPP di pondok, dipakai makan. Miskin. Ayahnya sudah meninggal ini, anak ini ayahnya sudah meninggal. Hingga suatu ketika karena diusir, ibunya sedih. Ibunya telepon pihak pondok, kenapa anak saya ini? Oh nakal begini. Astaga, kalau bisa bagaimana caranya anak saya bisa mondok? Tidak lama dari situ ibunya meninggal. Jadi ibunya anak ini meninggal, anaknya tambah bandel. Dikeluarkan dari pondok tambah bandel, tambah nakal. Ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, jangankan untuk baca Al-Qur'annya, dia hanya di luar merokok. Ibunya dibawa pergi di masjid, dia hanya di luar duduk merokok di luar masjid, tidak ikut sholat. Begitu dibawa ke kubur sudah tidak ikut, sudah tidak tahu kemana sama temannya, nenek motor sudah. Namanya anak-anak SMA, umur SMA, ya begitu. Akhirnya malam dia mimpi ibunya. Ini kisah, dia sendiri yang cerita dan dia menangis, dia bersujud kembali ingin datang ke pondok, ingin belajar. Kita tidak tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Yang jelas, subhanallah, ini pelajaran buat kita. Akhirnya dia mimpi, lihat ibunya malam. Mamanya bilang, kurang ajar kamu nak. Saya sekolahkan kamu di pondok untuk ini. Masa mama meninggal, kamu hanya di luar masjid merokok. Seharusnya yang jadi imam untuk mama itu kamu. Kamu sudah paham sholat jenazah, bukan ulama. Karena mayat itu ketika sudah dalam kubur, dia sudah asbahat faqihan. Dia menjadi faqih, dia menjadi paham agama, dia menjadi terang matanya. Oh begini dan begini. Akhirnya jadi faqih, jadi paham agama. Yang seharusnya itu kamu jadi imam, bukan pak imam, bukan ulama, bukan habaib manapun, bukan kiai manapun. Kamu yang jadi imam kalau kamu sudah tahu caranya. Harusnya kamu, ini kamu sudah sholat, kamu di luar hanya merokok. Saya kecewa sama kamu. Saya jual kue ini untuk kamu, untuk kamu pakai belajar di pondok. Begitu kata ibunya ya. Alhamdulillah, saya sampaikan untuk keluarga yang berduka, kita kirimkan saja Al-Fatihah, tidak perlu kita terlalu bersedih. Mungkin merasa kita gara-gara kita mungkin orang tua meninggal, kita hanya menyepelekan orang. Tidak usah, kita bacakan saja. Dan ini bakti kita kepada beliau, kita bacakan. Nah, kalau ada sedikit rezeki kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah itu bermanfaat bagi dia di hari kemudian. Mungkin ini saja. Saya minta maaf kalau terlalu lama. Saya sangat-sangat mohon maaf. Hada minallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.